Shalom saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita semua yang merayakannya. Mari kita akan mulai renungan harian ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur tahun demi tahun Tuhan memelihara hidup kami hingga hari ini. Tuhan, kami hari ini kembali akan belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya memberkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-18 dari The New City Catechism, apakah Allah akan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Jawabannya, tidak. Setiap dosa berarti melawan kedaulatan, kekudusan, dan kebaikan Allah dan melanggar hukumnya yang adil. Dan Allah sangat murka terhadap dosa-dosa kita dan akan menghukumnya dengan penghakiman yang adil, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Dalam Efesus 5 ayat 5-6 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, ketika Paulus ditangkap dan dipenjara, ia berkesempatan berkhotbah di hadapan wali negeri, yaitu Felix dan istrinya, Drusilla. Felix ini rupanya dia tertarik dengan jalan Tuhan. Dia ingin tahu tentang kekristenan. Maka Paulus mulai mengajar Felix dan istrinya. Tetapi ketika Paulus mulai bicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman, Felix tiba-tiba langsung menghentikan ceramah Petrus saat itu. Mengapa, saudara? Rupanya relasi Felix dengan Drusilla istrinya sebenarnya adalah relasi haram, relasi perselingkuhan. Karena status Drusilla sebelum dia dinikahi oleh Felix, dia statusnya adalah istri seseorang. Kemudian Felix mengambilnya menjadi istrinya. Namun demikian, Paulus secara tegas dan jelas berbicara tentang keadilan dan penghakiman Allah. Begitu juga sewaktu di Athena, di akhir khotbahnya ia juga mengatakan hal yang sama. Allah telah menetapkan suatu hari untuk ia dengan adil akan menghakimi dunia. Alkitab berkata jelas bahwa tidak ada seorang pun akan selamanya luput dari penyidikan, penghakiman, atau hukuman. Akan tiba saatnya untuk orang-orang membayar hutang dosanya. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk menghukum dosa dan bahwa semua orang pada akhirnya akan masuk ke surga benar-benar tidak memiliki dasar alkitabiah. Peringatan Paulus di Efesus 5 ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengaku percaya Yesus, bahwa mereka dilarang mendengarkan orang-orang yang menganjurkan hal-hal yang tidak Paulus ajarkan kepada mereka, yang tidak Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan kepada mereka. Karena apa? Harinya akan tiba, harinya sudah ditentukan, hari yang akan menjadi yang sangat adil, dan hari ketika hukuman yang diberikan benar-benar final bagi orang-orang berdosa. Saudara, setiap dosa itu memiliki batang yang sama, yaitu penyembahan berhala. Seperti batang pohon yang memiliki banyak carang, di mana tiap-tiap carang itu mengeluarkan buah
sebuah dosa, wujud dosa bermacam-macam. Termasuk salah satunya adalah perselingkuhan atau perzinahan. Jadi ketika Felix menganggap hubungan haramnya dengan Drusilla ini lebih penting, lebih utama, lebih nikmat daripada kebenaran Allah, daripada Allah sendiri, maka dia sudah memiliki berhala dalam hidupnya. Dia akan berhadapan dengan Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan dosanya itu. Dosa penyembahan berhala ini sama dengan dosa ketidakpercayaan kepada Allah. Dosa menolak Allah. Dia menganggap ada sesuatu yang lain yang lebih penting daripada Allah. Makanya, saudara, mari kita menyadari kebenaran ini. Setiap dosa akan mendapat penghakiman Allah yang adil. Untuk itu mari kita jaga hati kita, langkah kita, untuk menjadi umat yang taat hanya kepada Allah dengan segala kebenarannya. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.